Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba mendengarkan pesan langsung dari hatinya ke kamu, seseorang yang sangat kamu sayangi. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa jana reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, siapakah dia yang sangat ingin menyampaikan pesan langsung dari hatinya ke kamu detik ini? Kita cuba lihatkan ya, siapakah orang ini? Siapakah dia yang sangat ingin menyampaikan pesan langsung dari hatinya ke kamu? Siapakah dia? Sebentar teman-teman ya. Siapakah orang ini yang ingin menghantar atau ingin sampaikan pesan langsung dari hatinya ke kamu? I wish not to be disturbed now. Okey teman-teman, daripada kartu ini ya terlihat dengan jelas kondisi hubungan kalian detik ini sebenarnya. Sudah pasti ya ada yang tidak mahu diganggu di sini, yang berarti kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Ada hubungan yang sedang didiamkan detik ini ya, masing-masing mendingin, masing-masing menarik diri, ataupun salah satu sudah lama tidak berkomunikasi ataupun mengabari dirimu. Nah, orang ini teman-teman, mungkin seseorang yang sedang menarik diri dari hubungan, orang yang banyak diamnya dan membuatkan kamu ya tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Dia mungkin ada perkara-perkara lain yang perlu dia prioritaskan dahulu ya, untuk lakukan dahulu sehingga kalian tidak berkomunikasi, tidak saling mengabari dan ada situasi hubungan yang sedang diam detik ini. Maka ini teman-teman menjelaskannya daripada kartu pertama ini, menjelaskan mengapa teman-teman ya ada pesan langsung dari hatinya si dia yang perlu dia sampaikan ke kamu detik ini. Sudah pasti ya, kerana ada hubungan yang sedang didiamkan. Kita akan lihat lagi ya. I am afraid. Wow. Ini mungkin menjelaskan teman-teman mengapa orang ini memberikan kamu impresi seperti dia tidak mahu diganggu. Saya menangkap orang ini merasa ketidakpastian, ada sedikit ketakutan. Uncertainty ya, seperti ingin mendekatkan dirinya kepada kamu tetapi perlu berhati-hati dan ada rasa takut. Di sini saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian. Apakah ada pertengkaran, perselisihan faham, keluarga yang tidak mendukung, atau mungkin ada orang tua yang tidak menyetujui ya hubungan ini, ataupun hubungan ini jelas terlihat merupakan cinta terlarang sehingga membuatkan dia merasakan terpaksa menghindar dari kamu dan merasa takut untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, kombinasi kedua kartu ini teman-teman, jikalau dilihatkan secara psikologinya, saya tidak merasakan orang ini tidak mahu diganggu. Saya juga tidak merasakan orang ini tidak mahu mengganggu kamu, tetapi ini lebih ke arah tidak pasti, takut, perlu berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu. Nah, ini mungkin ke arah lebih ya, kepada cinta yang sembunyi-sembunyi, cinta terlarang, cinta yang tidak diizinkan, yang tidak sepatutnya berlaku at the first place, ataupun mungkin ya, ada halangan orang tua. Seperti itu. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu. Nah, kondisi ini, dua kartu ini sudah menjelaskan ya, mengapa ada pesan penting yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Nah, kartu ketiga teman-teman mengkonfirmasikan lagi ya,
I keep thinking about you. Nah, seperti saya barusan tadi menjelaskan, saya tidak merasakan orang ini tidak mahu mengganggu, saya tidak merasakan orang ini tidak mahu diganggu. Tetapi ini lebih seperti posisi berjaga-jaga, posisi caution, perlu berhati-hati, tetapi ya, this person can't help it, tetap I keep thinking about you. Nah, ini menjelaskan ya, mengapa ada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu. Nah, kerana daripada pergerakannya, dia perlu berhati-hati ya ketika dia bergerak ke arah kamu, tetapi kerana rasa takut, ini membuatkan dia merasakan seperti tidak banyak yang dapat dia lakukan selain daripada hanya mampu untuk berfikir, mengenang kamu di dalam pikirannya. Tetapi ada rasa takut ya untuk benar-benar mengungkapkan perasaannya, menunjukkan sisi sebenar perasaannya kepada kamu. Kita perlu lihat lagi. Nah, di sini teman-teman, tidak semua kartu ini akan resonate dengan energi kamu ya. Mungkin di antara kartu-kartu yang terbuka di sini mungkin hanya satu atau dua yang akan resonate dengan situasi kamu. Nah, seperti saya katakan tadi, mungkin juga ada hubungan-hubungan yang tidak diizinkan. Hubungan yang toksik salah satu daripadanya ya. Mungkin hubungan ini hubungan yang toksik dengan orang ini. Kalian kemudiannya berpisah, tidak berkomunikasi sehingga mewujudkan pesan penting yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu. Kamu perlu ambil teman-teman ya, kartu mana yang seems to bergema ya di hati kamu atau kamu merasa energi kamu ketarik. Di mana kartu yang menarik energi kamu. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah orang ini yang memiliki pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu? I know and that is why I'm sneaking away. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Seseorang ini sudah tahu ya posisi hubungan kalian. Mungkin hubungan ini cinta terlarang, cinta yang tidak diizinkan, atau mungkin tidak mendapat persetujuan orang tua ataupun keluarga ya. Nah, dia sudah tahu posisi hubungan kalian ini ke mana arah tujunya. I know and that is why I'm sneaking away. Ini berbalik kepada kartu pertama. Mengapa dia menghindar kamu dengan mengatakan dia tidak mahu diganggu. Seperti saya katakan tadi, saya tidak merasakan orang ini tidak mahu diganggu atau tidak mahu mengganggu. Tetapi saya lebih menangkap energi dia yang takut, berhati-hati, tanpa banyak yang dapat dia lakukan, dia hanya mampu mengenang kamu. Nah, ini kartu di tengah ya. I keep thinking about you. Ini sahaja yang mampu dia lakukan, merindukan kamu, mengenangkan hubungan kalian dan sering memikirkan kamu dari pagi sehinggalah malam. Kerana apa teman-teman? Pergerakan itu terbatas. I know and that is why I'm sneaking away. Dia tahu kondisi hubungan kalian ini seperti apa. Mungkin melibatkan pasangan sah atau orang lain, maka dia perlu berhati-hati untuk menjaga batasannya. Nah, salah satu daripada cara dia menghindar adalah seperti ini ya. I wish not to be disturbed right now. Sengaja membina batasan dengan kamu agar hubungan ini tidak jauh lagi. Kerana dia takut teman-teman, hubungan ini mungkin cinta toksik, mungkin hubungan cinta terlarang, cinta yang tidak direstui dan sebagainya. Maka I know and that is why I'm sneaking away. Kalian perlu bijaksana ketika mendengarkan readingan, khususnya jikalau readingan ini adalah bacaan umum. Bacaan umum yang menarik pelbagai energi, maka kamu ambil mana yang resonate sahaja. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya, siapakah orang ini yang memiliki pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu. I'm so obsessed with you. Nah, teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, sekali lagi dapat dikonfirmasikan, orang ini bukan tidak mahu mengganggu, dia bukan tidak mahu diganggu, dia menghindar kerana dia terlalu obses dengan kamu. Ketika perasaan ini begitu kuat, ini membuatkan dia menyedari ya hakikat hubungan kalian. Kemanakah arah tuju hubungan ini? Apakah hubungan ini berpotensi ke level yang lebih serius? Jikalau dia merasakan banyak hambatan dan halangan, dan dia sedar ya perasaan yang dia miliki kepada kamu ini begitu besar sekali, maka dia terpaksa, I wish not to be disturbed right now. I know and that is why I'm sneaking away. I know and that is why I'm sneaking away. Dia sedar, sangat sedar akan kondisi hubungan kalian, maka terpaksa teman-teman menghindar daripada dirimu. Nah, ketika seseorang melakukan ini ya, sama ada menutupi, menyangkal perasaannya atau terpaksa berada jauh, menjaga jarak dengan kamu, ini adalah kerana dia sangat terobsesi dengan dirimu. Ketika dia merasakan tidak banyak yang dapat dia lakukan, apa yang mampu dia lakukan
I keep thinking about you. Hanya mampu memikirkan kamu. Nah, sementara dia memikirkan kamu dari pagi sehinggalah malam, sudah pasti teman-teman, ada pesan penting ya yang ingin dia sampaikan ke kamu. Maka kita akan lihatkan ya ke tema readingan hari ini. Okey teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembacaan ini ya, seperti apakah situasi hatinya ke kamu detik ini? Kita cuba lihatkan dengan lebih terperinci ya, seperti apakah situasi hatinya ke kamu detik ini? Apa yang sedang terjadi? Selain daripada dia menghindar, menjaga jarak dengan kamu, berhati-hati dari segi pergerakannya, padahal orang ini memiliki hati yang cukup besar ya, sangat terobsesi dengan kamu. Seperti apakah situasi hatinya ke kamu detik ini? Wow, you are too pushy. Saya tidak merasakan ini adalah kondisi yang akan resonate dengan semua orang, tetapi ini lebih menarik energi ya, certain people, certain viewers. Saya merasakan orang ini memiliki hati yang begitu besar untuk kamu, ketertarikan yang begitu kuat untuk kamu, tetapi apa yang membuat ataupun salah satu ya perkara yang membuatkan dia takut. Ini bukan sekadar hubungan cinta terlarang ya, cinta yang tidak diizinkan. Dia takut kerana kamu ini terlalu pushy, terlalu mengejar. Saya tidak merasakan ini energi semua orang, tetapi dia merasakan ada beberapa di antara kalian yang menonton, perasaan kamu ini teman-teman, terlalu kuat untuk dirinya. Too strong for this person to handle. Menurut dia ya, walaupun dia begitu terobsesi mencintai kamu, tetapi setelah mengetahui isi hati kamu, kamu terlalu seperti, I wouldn't say mengekang ya, tetapi terlalu mengejar. Terlalu inginkan kepastian, terlalu inginkan keseriusan, terlalu inginkan kejelasan. Dia seolah-olah masih belum benar-benar berada di posisi untuk memberikan kamu sebuah komitmen. Maka ketika dia terobsesi begitu mencintai kamu, dia belum berada di titik untuk memberikan kamu sebuah kepastian. Nah, ketika dia belum bersedia, dia merasakan kamu ini terlalu pushy, terlalu mengejar, terlalu menginginkan kecepatan hubungan, seperti cepat-cepat untuk berikan kejelasan kepada kamu. Maka menurut si dia, you are too pushy. Terlalu ingin cepat ya, ingin kepastian, ingin keputusan dan sebagainya. Begitu teman-teman ya, kita akan lihat lagi. Detik ini saya menangkap orang ini mungkin takut juga ya, kerana ketertarikan dari pihak kamu ataupun cara kamu mengejar dia, ini terlalu kuat. Kita cuba lihatkan pula dari pihak kamu, apakah ini benar ya? Seperti apakah pula situasi hati kamu ke dia detik ini? Apakah ini benar yang kamu terlalu seperti ingin cepat-cepat ya mendapatkan kejelasan, kepastian, confirmation daripada si dia ini? Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah situasi hati kamu ke dia detik ini? Nah, benar ya teman-teman. I admire you. Kamu semakin jatuh cinta dengan orang ini. Pada mulanya mungkin biasa-biasa sahaja, tetapi semakin ke sini kamu menyedari ya, perasaan kamu semakin bertumbuh, kamu tidak boleh tanpa adanya dia. Contohnya, ketika kamu texting, mungkin dia lambat sedikit untuk membalas. Kamu sudah seperti, oh God, dia ke mana ya? Apa yang sedang dia sibukkan? Mengapa dia tidak texting kembali? Mengapa dia mengambil waktu yang begitu lama untuk texting kamu? Ketika banyak pikiran ini timbul di hati kamu, wujudlah keraguan yang kemudiannya leading on to negative thinking. Nah, ini ya secara tidak langsung mendorong kamu ke arah mengepush si dia ini. Ketika wujudnya pikiran negatif, maka akan masuk perasaan yang meragukan kamu yang kemudiannya secara tidak kamu sedar, kamu mengepush dia. Ini adalah kerana you admire this person. Kamu terlalu memuja, terlalu terpesona dengan orang ini. Kamu benar-benar ya sangat tertarik, sangat mencintai, ada ketertarikan yang begitu kuat sekali. Seolah-olah kamu tidak boleh hidup tanpa orang ini. Kalaupun dia lambat membalas textingan kamu, satu hari sahaja tidak berkomunikasi, bermacam-macam perkara ya hadir di pikiran kamu. Nah, ini yang menakutkan si dia. I am afraid. Dia bukan tidak mencintai kamu. I keep thinking about you. Tetapi dia begitu hairan sekali ya, mengapa energi kamu ini terlalu mendadak seperti mengepush dirinya. Ketika dia belum bersedia untuk memberikan kamu sebuah komitmen ataupun sebuah kejelasan. Ini adalah kerana, ini menjawab ya dari pihak kamu,
I admire you. Kamu benar-benar memuja orang ini, teman-teman ya. Terlalu memuja dirinya. Nah, walaupun begitu, tanpa kamu sedari ya, sebenarnya orang ini memiliki hati dan perasaannya yang cukup besar untuk kamu. Tetapi orang ini lebih take it easy ketimbang dirimu. Dia lebih santai, lebih perlahan-lahan ketimbang diri kamu. Perbezaan di antara kalian. Ketika dia mencintai, ketika dia berhasrat, dia keep cool saja. Menjaga ya, tidak memperlihatkan sisi ini. Orangnya ego. Kamu pula on the other hand, ketika kamu mencintai seseorang, kamu memperlihatkan ini dengan terang-terang. Nah, ini perbezaan kalian berdua. Ini yang membuatkan dia merasakan ada kalanya terasa seperti kamu terlalu mengejar, terlalu mengharapkan, terlalu mengandalkan emosinya. Begitu teman-teman ya. Nah, sekali lagi ini bacaan umum. Jikalau kamu merasakan, tidaklah kak, saya tidak berada di pihak ini, tetapi saya berada di sebelah sini. Nah, teman-teman, energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Jikalau kamu merasakan kamu tidak berada di sebelah kanan, terbalikkan sahaja. It's simple as that. Tetapi jikalau kamu merasakan saya tidak berada di sebelah kiri, saya tidak berada di sebelah kanan, lupakan readingan ini. Maksudnya ataupun artinya, energi di readingan ini tidak menarik energi kamu. Seperti itu ya. Kita perlu sesuaikan teman-teman kerana bukan setiap pembacaan itu akan resonate dengan situasi kamu. Kita akan lihatkan lagi ya, bottom of the deck. Nah, I've had enough. Salah satu detik ini teman-teman, saya menangkap ini seperti benar-benar ya, mengarahkan ke arah kondisi hubungan kalian detik ini. Kerana merasakan mencapai tahap. Ada yang sedang mendiamkan, ada yang sedang menghindar, ada yang sedang mengelakkan. Sehingga kalian mungkin ya tidak pernah bertemu, sedikit pertemuan atau komunikasi yang sudah semakin mendingin. Maka ini menjelaskan mengapa ada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi ya. Kerana ada kondisi yang seperti ini, mungkin ada yang lelah, ada yang mulai menarik diri. Contohnya, ketika kamu menyedari kamu terlalu mengejar atau dia yang terlalu mengejar, salah satu mulai menyadari dan menghentikan ya tindakan yang seperti ini. Ketika salah satu menarik diri, tidak berkomunikasi, hubungan otomatis ya menjadi mendingin. Nah, ketika tidak adanya komunikasi, maka wujudlah pesan penting yang ingin disampaikan dari dia kepada kamu. Nah, di sini I've had enough. Ada yang merasakan mencapai limit, mencapai tahap dan ada yang menarik diri. Begitu teman-teman ya. Saya harap pembukaan ini, preview ini jelas ya sebelum kita melanjutkan readingan hari ini. Okey teman-teman, kita lihatkan ya ciri-ciri seseorang ini yang ingin menyampaikan pesan langsung dari hatinya ke kamu. Siapakah dia? Ciri-ciri seseorang yang benar-benar ya ingin menyampaikan pesan langsung daripada hatinya ke kamu. Siapakah orang ini? Jikalau mungkin agak sukar ya untuk kamu menarik ataupun mengaitkan ciri-ciri seseorang melalui kartu-kartu ini, it's okay. Kita lihatkan ke barisan kedua. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang memiliki pesan penting, pesan langsung yang ingin dia sampaikan dari hatinya ke kamu? Flourish. Wow, di sini saya menangkap energi seseorang yang banyak mempelajari daripada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Orang ini orang yang suka mempelajari sesuatu yang baru, tetapi orang ini orang yang sangat optimis. Orangnya cantik jikalau dia seorang wanita dan dia orang yang cukup menarik sekali, begitu tampan. Sekurang-kurangnya ya, menurut mata kamu, dia seorang lelaki yang tampan seperti itu. Mempunyai aura penarik dan berjaya menarik hati kamu. Jikalau dia seorang wanita, teman-teman, dia seorang yang sangat cantik, seorang yang very feminine, lemah lembut. Mungkin ya memiliki rambut panjang seperti di gambar ini ya. Saya menangkap ada sisi femininnya, tetapi jikalau dia seorang pria, sangat maskulin. Di sini teman-teman, orangnya seorang sosok pelindung. Very dominant person, seorang yang akan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Termasuklah ya, orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, pasangannya. Jikalau dia single, dia seseorang sosok pelindung yang ingin melindungi kamu. Ada kalanya ketika dia overdo this ya, terlalu
Terlebih melakukan ini, dia memberikan gambaran seperti agak cemburuan, sedikit posesif. Nah, orang ini orang yang keras kepala. Di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang sangat mencintai kedamaian dan seseorang yang sangat mengandalkan intuisinya. Walaupun kalian sedikit komunikasi, jarang bertemu atau mungkin tidak bertemu, dia dapat menangkap isi hati kamu. Segala perubahan yang kamu berikan, jikalau kamu diam, menarik diri, semua itu dapat dia rasakan. Mengapa kamu tidak mahu berkomunikasi? Mengapa kamu tiba-tiba sebelum ini mungkin mengepush, tiba-tiba mendiamkan diri? Segala perubahan yang terjadi di hati kamu di diri kamu ini dapat dia rasakan. Orang ini orang yang benar-benar mendengarkan intuisinya. Ciri-ciri yang lain, saya menangkap dia seorang yang mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi dengan kondisi sekitar, mudah beradaptasi dengan rakan-rakannya dan dapat beradaptasi dengan baik dengan diri kamu. Jauh di dalam hatinya teman-teman, dia tidak pernah merasakan keseimbangan ini dengan sesiapa pun. Tetapi dia dapat merasakan ada keseimbangan, keselarasan, keharmonisan ketika dia bersama-sama dengan kamu. Orang ini cukup bahagia, cukup nyaman ketika berada di samping kamu kerana dia merasakan kamu dapat mewujudkan kenyamanan ini dan kamu dengan dia seperti mempunyai jiwa yang cukup balance. Seperti saling memahami satu sama lainnya. Kita lihat lagi. Nah, orang ini teman-teman orang yang sangat menyukai outdoor. Suka keluar dari rumah untuk menghirup udara yang segar. Dia mungkin orang yang suka bersenam di luar sana. Mungkin di waktu sore atau petang suka berjogging, suka berjalan-jalan, pergi ke taman-taman, whatever, apa pun yang dia lakukan sama ada pergi memancing, bermain golf. Orang ini orang yang sangat menyukai kondisi di luar rumah. Dia seperti merasakan jikalau sepanjang hari di rumah dia akan mulai merasakan seperti claustrophobic, tidak dapat bernafas. Maka dia orang yang berjiwa bebas dan sangat suka menghirup udara segar di luar rumah. Katakanlah kondisi cuaca tidak mengizinkan. Dia akan berada di luar kawasan rumahnya, mungkin membersihkan kawasan di luar rumah, menyiram pokok-pokok bunga, mungkin juga ada yang menanam tanam-tanaman di depan rumah, membersihkan kawasan rumah. Yang pasti, dia akan mencari cara untuk melakukan apa saja. Mungkin bercucuk tanam menanam pokok-pokok bunga. Apa pun yang dapat dia lakukan, janji melakukan aktiviti ini di luar rumah. Nah, seperti itu sama ada bercucuk tanam, menyiram pokok bunga, melakukan mungkin senaman-senaman di kawasan rumahnya yang memastikan dia dapat keluar daripada rumah. Orang yang suka mendapatkan udara segar, menghidup udara segar di luar rumah. Saya menangkap entah kenapa dia mungkin orang yang tinggal sendirian. Ada beberapa energi yang mengindikasikan mengapa dia suka keluar rumah Mungkin kerana dia tinggal sendirian dan tidak mahu berterusan merasakan kesepian ini. Maka menjelaskan mengapa dia suka keluar rumah. Okey, di sini teman-teman, saya menangkap energi light Dia seorang yang akan bertindak benar dengan kamu. Orangnya sangat lurus. Apa yang dia fikirkan itu yang akan dia katakan. Orang yang memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Segala-galanya akan diungkapkan melalui sebuah kebenaran, tetapi tidak dengan perasaannya. Maksudnya begini, orang ini tidak akan berbohong sebarangan dengan kamu. Tetapi jikalau ada isu yang berkaitan dengan hati dan perasaan, dia mungkin terpaksa berbohong. Tetapi other than that, selain daripada berkaitan dengan hati dan perasaan, dia akan mengungkapkan segala kebenaran kepada kamu. Tidak akan memilih untuk membohongi diri kamu akan memberitahu kamu apa adanya, seperti itu. Dan saya menangkap orang ini, beberapa di antara dia ini orangnya kuat ibadah. Tidak akan meninggalkan waktu sembahyangnya. Jikalau boleh dia tidak akan meninggalkan waktu sembahyangnya dan orangnya akan very obedient. Sangat obedient, sangat obey itu apa teman-teman? Sangat patuh kepada keagamaan. Seperti itu mungkin a church goers, sering pergi ke gereja setiap hari Ahad, ataupun orang jikalau dia seorang yang beragama Islam tidak akan meninggalkan apa yang perlu dia ikuti. Sangat mematuhi agama masing-masing seperti itu. Dan orang ini memilih untuk menjalankan hidup yang baik, hidup yang benar. Tidak suka mengata orang, tidak suka berbohong, tidak suka melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jikalau dia tempted tergoda untuk melakukan sesuatu yang kurang baik, dia akan dengan cepat bounce back, kembali lagi ke arah jalan yang benar.
Saya menangkap energi orang ini seperti itu. Ya, sudah pasti teman-teman ya, kita manusia, kita pasti akan tergoda, tertarik untuk melakukan sesuatu ya, tetapi dia akan dengan cepat bounce back ketika melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia akan seperti memberikan peringatan kepada dirinya, salah laku ni, tidak patut melakukan seperti ini. Dia akan kembali ke jalan yang benar dengan cepat. Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini. Teman-temannya, kita lihat lagi ciri-ciri yang lain. Orang ini ramai teman-temannya, sering menghabiskan waktu dengan kawan-kawan, berada di luar rumah, bertemu dengan rakan-rakannya, ada sahaja appointment setiap hari ya, temu janji setiap hari dengan kawan-kawannya. Dia juga merupakan seseorang yang sangat menghargai persahabatan. Nah, ini tidak vice versa teman-teman. Ketika dia begitu mengandalkan, menghargai persahabatan, menghormati kawan-kawannya, saya menangkap daripada kartu yang sama, ramai di antara kawan-kawannya yang perasaan yang bukan vice versa ya, tidak seperti mana dia melayan kawan-kawannya. Saya menangkap energi kawan-kawannya yang banyak cemburu, yang banyak backstabbing. Ini sesuatu yang tidak dia sedari. Tetapi dia begitu mengandalkannya, sahabat-sahabatnya, kerana dia mungkin kesepian. Tetapi kawan-kawannya, teman-teman ya, tidak melayan si dia ini dengan cara seperti mana dia melayan rakan-rakannya. Tetapi kerana hidupnya yang kesepian, dia sangat menghargai persahabatan, dia sering menghabiskan waktu ya dengan rakan-rakan ini. Ada beberapa rakan-rakan yang sering hang out together, kawan-kawan yang sama seperti itu. Tetapi dia seseorang yang sangat popular di lingkungan pertemanannya. Tetapi saya menangkap entah kenapa ya, rakan-rakan dia ini sangat cemburu akan dirinya. I don't know why I'm pulling this kind of energy. Saya bacakan sahaja. Okey teman-teman, kita cuba lihat lagi. Pesan langsung apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Seseorang yang kondisi hubungannya seperti ini. Kita cuba lihatkan di sini ya. Sekarang kita ke tema teman-teman. Pesan penting apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu? Seseorang yang kondisi hubungannya seperti ini dengan kamu. Mengapakah wujud ya pesan penting di dalam hatinya yang perlu dia sampaikan ke kamu? Nah, apakah inti kepada pesan penting itu? Sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, tetapi mungkin ya kerana ada perasaan takut, tidak ada kesempatan. Maka melalui pembacaan hari ini kita cuba bongkar pesan penting secara langsung yang hadir daripada hatinya ke kamu. Apakah inti kepada pesan penting itu? Apakah isi pesan langsung dari hatinya ke kamu detik ini? Kartu ini agak tebal ya, begitu sukar untuk menshuffle-nya. Wow, teman-teman, di sini ada beberapa energi ya. Saya menangkap keributan hati seseorang yang sudah kurang sabaran, sama ada untuk bertemu dengan kamu ataupun ingin mengungkapkan sesuatu ya yang sudah lama dia tahan. Di sini saya lebih menangkap keributan daripada gambar ya. Wands ini. Seperti ada pergerakan yang cepat yang ingin dia lakukan, sudah kurang sabaran kerana mungkin dibuat ternanti-nanti akan sebuah kabar berita dari kamu atau pertemuan yang tidak terjadi. Saya menangkap orang ini benar-benar ya, ingin datang bertemu dengan kamu dan ada banyak hal yang ingin dia ceritakan. Saya tidak tahu, mungkin sebelum ini dia banyak curhat dengan kamu ya, tetapi kerana kondisi hubungan kalian yang tidak mengizinkan, mungkin ada yang hubungan sedang jeda, sedang berjarak, membuatkan dia merasa kurang sabaran detik ini. Mengapa kamu tidak mengabari? Mengapakah kalian tidak dapat bertemu? Dia seperti benar-benar frustasi, ingin bertemu dengan kamu dengan cepat, seolah-olah memohon dan merayu ya, agar kamu mengabari si dia dan kalian dapat bertemu dengan cepat. Wow, benar ya teman-teman, Five of Pentacles. Detik ini saya menangkap energi si dia yang tidak dibantu oleh sesiapa. Dia mencari-cari, cuba mendapatkan bantuan. Tetapi mulai menyedari ya, tidak ada seorang pun yang dapat membantu dirinya, tidak seperti kamu. Ini baru menyedarkan dia teman-teman ya, ketika kamu mungkin menarik diri, mendiamkan dia, memang tidak ada orang lain atau rakan-rakannya yang boleh dia harapkan. Ketika dia sangat menghargai ya, persahabatan dia dengan orang lain, ketika berada di posisi ini, baru menyedari tidak ada seorang pun yang datang membantu kecuali kamu.
Nah, apatah lagi jikalau kondisi kalian ini membuatkan kamu menarik diri, terpaksa menjaga batasan. Dia merasakan memang tidak ada orang yang boleh diharapkan selain daripada kamu. Selama ini dia tidak menyedari ini. Sehinggalah terjadi hubungan yang jeda, dia baru menyedari yang orang yang membantu, orang yang memberikan dukungan emosi, semua itu datang dari kamu. Nah, sudah pasti I admire you. Kamu sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia sehingga kamu mencapai tahap. Ada beberapa di sini yang tidak mengepush tetapi kamu sendiri mencapai tahap. Nah, mengapakah ini terjadi? Kerana ketika kita mencintai seseorang itu berlebihan, percayalah teman-temannya, too much of something is bad enough berkurangan perasaan yang kurang juga merupakan masalah, perasaan yang terlalu mencintai juga merupakan masalah. Nah, ketika kamu terlalu mencintai dia, kemudiannya mungkin ada yang bosan, ada yang menarik diri. Nih, I've had enough, mencapai tahap. Ketika ada situasi seperti ini, katakanlah kamu di sini tidak mengepush, tetapi kamu mencapai tahap kerana pada awal lagi terlalu mencintai berlebihan. Nah, ini menyedarkan dia tidak ada orang yang membantu dia kecuali kamu. Nah, apakah pesan langsung dari hatinya yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu dengan cepat. Kerana dia baru disedarkan ketika kamu hilang, ketika tidak hadirnya kamu dalam hidupnya, tidak ada orang lain yang boleh dia andalkan. Tidak ada yang membantu kecuali kamu. Ini sesuatu yang mungkin baru dia sedarkan. Speaking of kesedaran, teman-teman, keluar kartu judgment. Sesuatu yang benar-benar memberikan si dia ini a wake up call. Alarm clock ini berbunyi, teman-temannya, untuk membangkitkan dia, membangunkan dia dari tidur yang sudah cukup lama. Di sini wujud kesedaran di hatinya. Siapa yang membantu dia selama ini? Ketika kamu menjauhkan diri ataupun kalian sama-sama berjarak atau mungkin keberadaan yang jauh, di sini ini menyedarkan dia. Menyedarkan bahawa teman-teman dia sudah tersalah pilih orang, dia mungkin tersalah membuat keputusan, dia tersalah memilih pasangan, dia tersalah memilih rakan. Di sini teman-teman, saya tidak tahu dengan kehadiran judgment ini, kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang sudah ada orang masa lalunya sebelum kamu hadir. Tetapi setelah kamu pula yang mulai menarik diri, dia tersedar di sini. Ketika dia berpegang kepada orang masa lalunya sebelum kamu. Ini sebuah kesilapan. Ini sebuah kesilapan dan kesilapan ini hanya disedari ketika kamu menarik diri. Nah, dengarkan readingan ini dengan baik a little confusing, tetapi jika kamu mendengarkan dengan hati, you know what I mean. Ketika kamu berkenalan dengan dia, dia mungkin ada pasangan, contohnya pasangan sah atau orang masa lalunya. Dia tidak begitu menghargai kamu. Tetapi setelah kamu had enough menarik diri, dia mulai disedarkan siapa orang yang sebenarnya membantu dirinya. Di sini, dengan kehadiran judgment bersebelahan dengan Five of Pentacles, jelas-jelas terlihat, dia mulai menyedari ada keputusan yang tidak tepat yang telah dia lakukan, yang telah dia ambil. Sama ada dia memilih orang masa lalunya, pasangan sahnya, atau dia memutuskan di kala itu pergi meninggalkan kamu. It's a big mistake. Nah, ini yang dia disedarkan. Setelah berlakunya kondisi hubungan seperti ini, teman-teman, it's a blessing in disguise. Ada keberkahan di setiap perkara yang terjadi. Menyedarkan dia akan kesilapannya. Nah, ada kalanya Tuhan mengizinkannya kesilapan, ujian dalam setiap hubungan untuk membimbing, untuk mendidik salah satu daripada kalian. Nah, maka perkara begini terjadi untuk kita pelajari setiap hari. Di sini teman-teman, apakah pesan penting yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu? Dia ingin memberitahu kamu dengan cepat bahawa keputusan yang dia ambil di kala itu sama ada pergi mendiamkan kamu, memblokir kamu, menjauhkan diri, meninggalkan kamu, memilih yang lain, memilih yang satu lagi, merupakan keputusan yang tidak tepat. Ini baru menyedarkan dia selama ini teman-teman, kamu adalah orang yang sentiasa berada di sampingnya. Walaupun secara fizikal, kamu tidak berada di hadapannya. Ini sesuatu yang menyedarkan dia. Kita lihat lagi teman-teman pesan penting yang ingin dia sampaikan secara langsung dari hatinya kepada kamu. Di sini saya menangkap orang ini yang disedarkan. Semesta menyedarkan dia. Siapa kamu?
kepentingan posisi kamu di dalam hidupnya. Dan detik ini ketika kamu sudah menarik diri ya, dia baru menyedari bahawa kesilapan ini membuatkan kamu mulai menghakimi, menilai siapa dirinya. Ketika kamu mulai menghakimi, passing judgment, menilai dirinya, ini membuatkan kamu setelah penuh evaluasi, kamu mulai memahami dan menarik diri. Nah, ada energi itu ya, walaupun kamu sangat menyayangi orang ini. Okey, di sini teman-teman, saya merasakan ada pesan penting yang berkaitan dengan kartu pertama tadi ya. Di sini ada Four of Wands. Saya menangkap orang ini memohon, merayu agar diberikan kesempatan oleh dirimu untuk kalian bertemu. Nah, untuk kamu yang pernah bertemu, mungkin ya kondisi ini sudah lama menjedarkan hubungan kalian sehingga tidak ada pertemuan. Dia merayu dengan cepat agar ada ataupun mewujudkan pertemuan dengan cepat di antara kalian. Dia ingin bertemu dengan kamu, ingin mendapat sebuah kesempatan lagi. Dia seperti ingin kamu pertimbangkan bagaimana kalian boleh bertemu kerana sudah lama tidak bertemu. Energi yang lain, jikalau kamu dan dia memang tidak pernah bertemu, dia sangat ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Tidak mahu lagi menunda-nunda. Dia tidak mahu memberikan kamu alasan. Dia juga tidak mahu mendengar alasan kamu. Why not let's meet up? Apa kata kita bertemu sahaja? Untuk hubungan yang memungkinkan. Saya menangkap ya ada pertimbangan yang begitu kuat di hatinya. Untuk benar-benar ya, hubungan kalian yang jeda ini seperti ada keberkahan di sebaliknya. Membuatkan dia tersedar ya, dia mungkin ingin melamar kamu. Ingin menjadikan kamu pasangan sahnya. Nah, ini hanya untuk kamu hubungan yang memungkinkan. Saling single, tidak ada perbezaan, tidak ada halangan. Jedanya hubungan kalian ini memberikan dia kesedaran untuk melamar kamu, untuk menikahi kamu. Pesan penting daripada hatinya. Dia mungkin akan menyampaikan pesan penting ini kepada kamu secara langsung ketika kalian bertemu nanti. Ada orang yang ingin melamar kamu. Ingin diberikan kesempatan kedua untuk menjadikan kamu pasangan sahnya. Ini bagi kalian yang memungkinkan ya, hubungan yang memungkinkan. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini teman-teman. Semakin ke sini ya, saya tidak tahu energi siapa yang sudah move on di sini ya. Saya menangkap sama ada kamu move on, ini banyak energinya ketika berada bersebelahan dengan Four of Wands. Sebahagian daripada kamu di sini move on kerana kamu ada pasangan sah. Ini untuk kamu yang ada pasangan sah ya. Tetapi untuk kamu yang single, janda atau duda, saya melihat energi kamu yang semakin move on ya, kerana kamu merasakan tidak ada kepastian dari orang ini. Ketika kamu move on seperti ini ya, wujud penasaran yang cukup mendalam di hatinya untuk mengejar kamu lagi. Jikalau saya gandingkan ataupun kombinasikan kedua kartu Judgment and Chariot ini ya teman-teman ya, dan di tengahnya ada Four of Wands, saya menangkap energi seseorang. Pesan penting yang ingin dia sampaikan kepada kamu, kelanjutan hubungan. Dia masih ingin mengejar kamu, diberikan kesempatan kedua untuk mengejar kamu. Tetapi entah mengapa dari tadi saya menarik energi kamu atau dia lebih ke arah kamu di sini ya, yang sudah move on. Kamu seperti tidak mahu lagi menanti si dia ini, sesuatu yang tidak pasti, maka kamu bertindak untuk move on, mengejar impian kamu, memfokuskan ke arah pekerjaan kamu, mencari kebahagiaan diri. Bersebelahan dengan Four of Wands. Ketika kamu merasakan beginilah ya, Kak, dia tidak mampu untuk membahagiakan saya. Lebih baik saya cari kebahagiaan diri saya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Ketika kamu semakin menjauh pergi ya, menaiki chariot ini, kamu melanjutkan hidup kamu, dia pula tersedar akan kepentingan kamu di dalam hatinya. Maka ada keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua, mengejar kamu lagi. Nah, ini seperti energi kejar mengejar ya. Setelah kamu tidak mahu dikejar, orang ini pula kembali mengejar kamu. Pesan penting lain yang lahir dari hatinya. Nah, ini benar ya. Speaking of energi kejar mengejar, saya menangkap detik ini teman-teman, ada energi frustasi ya. Kemarahan daripada si dia. Kemarahan yang berlandaskan kepada perasaan cemburu, tidak puas hati, tidak dapat menerima kenyataan yang kamu ingin bertindak pergi. Orang ini teman-teman semakin hangat mengejar kamu. Dengan harapannya, jikalau dia terus mengejar, dia akan catch up dengan kamu. Kejar dan kejar lagi dan akhirnya akan dapat menangkap kamu kembali.
Saya menangkap energi dia yang benar-benar berlandaskan perasaan yang cukup penasaran ini, ingin kembali memperjuangkan dirimu. Pesan penting dalam hatinya yang perlu kamu dengarkan detik ini, kombinasi ke-6 kartu ini sangat mudah. Dia tidak mahu kamu pergi ke lain hati. Dia cemburu jikalau kamu menghadirkan orang lain. Dia ingin kamu berikan kesempatan kedua bagi dirinya memperbaiki apa sesuatu yang tidak dia perbaiki sebelum ini untuk mendapatkan kamu lagi. Dia menyedari ada kesilapan-kesilapan di pihaknya yang perlu dia perbaiki untuk kamu dan sangat mengharapkan pertimbangan penuh dari kamu di sini. Ini pesan penting daripada hatinya kepada kamu, dan dia merasakan dia sangat sepi detik ini, keseorangan dan sangat kesepian tanpa adanya kamu di dalam hidupnya. Dan dia merasakan dia tidak boleh berterusan begini, meneruskan hidupnya tanpa kamu. Orang ini marah teman-teman, dia frustasi ketika dia dapat merasakan dia mulai atau sudah kehilangan kamu. Nah, ini pesan penting ketika kamu baik-baik saja, untuk kamu yang ada pasangan ketika kamu baik-baik saja dengan pasangan kamu, pertimbangkanlah dirinya. Sekurang-kurangnya perbaikilah persahabatan ini. Jangan terus pergi meninggalkan dirinya. Nah, ini pesan penting yang hadir daripada hatinya untuk kamu. Ada perasaan yang tidak give up Saya menangkap dia ini yang tidak berputus asa. Tidak akan give up kamu ini begitu sahaja. Dia tetap akan mengejar kamu lagi dan lagi. Nah, ini teman-teman, pesan penting yang lahir daripada hatinya ke kamu secara langsung. Bottom of the deck di sini ada kartu Six of Cups. Wow. Ini benar-benar energi kerinduan guys. Benar-benar bukan saja ingin bertemu dengan kamu tetapi juga ingin rekonsiliasi, memperbaiki hubungannya, meminta maaf, saling bertemu kembali dan mewujudkan kembali memori-memori yang indah itu. Beberapa di antara kamu mungkin sudah lama mengenali orang ini, dia mungkin orang yang hadir dari zaman kanak-kanak kamu. Tetapi saya lebih menangkap energi dia ini Saya tidak tahu teman-teman, setiap kali saya memandang ke arah Six of Cups, ini bukan saja sebatas energi rekonsiliasi, reunion, memory, nostalgia. No, it's not that simple. Menurut kartu ini, gambaran yang saya dapatkan detik ini, saya menangkap ada energi salah faham yang cukup besar di antara kalian. Dan dia dengan kehadiran kartu Six of Cups ini, dia ingin beritahu kamu yang dia ini innocent. Innocent itu apa teman-teman? Dia ini agak naif sebenarnya. Dia tidak akan menyedari ketika dia melakukan kesalahan. Maka dia mungkin tidak sedar kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu. Dia tidak menyedari apa yang dia lakukan. Dia tidak menyedari apa yang tidak dia lakukan. Ada energi innocent daripada Six of Cups ini yang memberikan saya gambaran, menurut dia agak bingung dengan perubahan yang kamu berikan. Kerana menurut dia, jauh di dalam hatinya, seseorang yang ingin bertindak benar dengan kamu, yang dia ini innocent. Menurut dia tidak bersalah. Ini cukup lucu sekali kerana menurut kamu, banyak yang tidak dia lakukan kepada kamu. Tetapi menurut dia santai-santai saja. Dan dia tidak tahu kesalahan apakah yang sudah dia lakukan kepada kamu. Nah, dengan kehadiran Six of Cups ini juga teman-teman menjelaskan posisi dia yang cukup innocent. Dia mungkin tidak bersalah seperti mana kita sama-sama mengkategorikan dia. Orang ini tidak tahu di mana salah silapnya. Dan saya tidak tahu saya menarik energi siapa melalui pembacaan hari ini, tetapi dia tidak menyedari di manakah salah silapnya dia dengan kamu. Nah, saya pasti di sini teman-teman ramai di antara kalian sangat arif dan tahu ini energi siapa ketimbang diri saya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi apakah lagi pesan langsung dari hatinya ke kamu. Kita gunakan oracle card yang sama. Apakah lagi pesan langsung dari hatinya ke kamu yang perlu kamu dengarkan? Sebelum saya lanjutkan pembacaan hari ini teman-teman zodiak terkuat yang terlihat daripada Major Arcana sepertinya datang daripada zodiak Libra dan juga Cancer. Libra dan Cancer mendominasi dan didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer di sini teman-teman Aries, Leo, Sagittarius, saya lebih menangkap sebenarnya ketiga-tiganya kerana kamu ada Sagittarius,
Four of Wands dan juga Knight of Wands. Ini energi Leo, ini energi Aries dan ini Eight of Wands adalah energi Sagittarius. Maka ketiga-tiganya daripada elemen api. Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius sepertinya tidak terlihat ya di dalam pembacaan hari ini, tetapi Libra mendominasi. Maka ini juga ya mewujudkan zodiak lain. Kerana Libra mendominasi, boleh dikatakan teman-temannya Gemini, Aquarius hadir. Capricorn, Taurus dan Virgo, saya lebih menangkap ke arah energi between Capricorn and Taurus di sini ya. Five of Pentacles, menurut saya ini lebih ke arah energi berzodiak Taurus. Yes. Begitu teman-teman ya. Okey, kita lihatkan lagi. Pesan langsung dari hatinya ke kamu. Apakah pesan penting yang lain yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, ada kartu Temptation. Saya menangkap seseorang yang masih lagi ya begitu tergoda akan dirimu. Dia masih lagi berhasrat. Sebentar tadi ya di awal pembacaan ya, kita ada kartu obsesi. Seseorang yang memiliki kegairahan, obsesi yang begitu besar terhadap kamu. Di sini ada kartu Temptation yang memperlihatkan sisi sebenar si dia yang masih lagi sangat tertarik dengan dirimu. Jikalau tidak teman-teman, kartu ini tidak akan berada di tengah. I keep thinking about you. Nah, ini orang yang benar-benar ya memendam rasa, tidak memperlihatkan ciri-ciri sebenarnya, tetapi sangat memendam perasaan yang cukup besar terhadap dirimu. Dia ingin beritahu kamu, teman-teman, yang dia masih lagi sangat tergoda dan ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Jikalau kamu berubah, tidak ada pertemuan, tidak ada kabar berita, dia berusaha untuk memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Kerana orang ini masih begitu tergoda dengan dirimu. Wow, stargazing. Teman-teman, saya menangkap ini lebih ke arah energi kerinduan ya. Orang yang cukup kesepian, kesendirian dan sangat penuh dengan energi perenungan. Dia sangat merindukan kamu ya. Ini seperti pungguk merindukan bulan yang sentiasa memandang ke arah langit di waktu malam. Melihatkan kepada bintang-bintang yang berbinar-binar di angkasa, bintang-bintang yang berbinar-binar di langit. Salah satu daripada cahaya bintang itu adalah kamu. Dengan harapan yang kamu akan kembali terkoneksi, berkomunikasi lagi dengan dirinya. Sekurang-kurangnya, harapan si dia, kamu akan mengirim atau menghantar sebuah kabar berita. Saya menangkap energi penuh kerinduan dari hatinya detik ini. Ini adalah sebahagian daripada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini. Protect your dream. Teman-teman, orang ini degil ya. Dia adalah seseorang yang akan memproteksi segala impian di hatinya. Termasuklah ya, sebahagian daripada impian dan mimpi-mimpi itu adalah kamu. Dan dia tidak akan mengizinkan, membenarkan orang lain, situasi hubungan kalian merampas segala impian yang dia pendamkan dengan kamu. Walaupun situasi hubungan tidak mendukung, banyak rintangan, banyak hambatannya, dia tetap optimis. Dia tetap akan memproteksi segala impian di hatinya untuk kamu. Salah satu daripada pergerakan yang telah dia lakukan adalah memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Nah, orang ini berterusan ya, inginkan energi yang berterusan terkoneksi dengan dirimu. Tidak mahu ada putus koneksi dengan kamu di sini. Saya menangkap orang ini sangat sayang kepada kamu dan memiliki perasaan yang cukup besar. Ini lebih sebatas daripada hasrat ya, lebih daripada nafsu. Ini orang yang benar-benar mulai menyadari atau mulai mempelajari bagaimana untuk menyayangi diri kamu. Nah, ini energi yang saya tarik hari ini. Okey guys, kita akan buka kartu yang terakhir. Pesan langsung apakah? Pesan-pesan yang lain ya, yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Khususnya untuk kalian yang diam-diaman tidak berkomunikasi ataupun memilih untuk tidak berkomunikasi, saling tidak mahu menghubungi. I am the one who understand you. Dia ingin menerapkan kepada kamu ya, sejauh mana pun kalian berpisah, sejauh mana pun kamu ingin pergi. Tidak ada orang lain di sini yang lebih memahami kamu ketimbang dirinya. Nah, ini seperti dia ingin meyakinkan kamu ya, kebahagiaan itu hanya yang
Kebahagiaan itu hanya boleh kamu dapatkan dari dia. Kerana tidak ada orang lain yang memahami kamu, yang dapat membaca emosi kamu seperti mana dapat dia lakukan. Silent treatment and leave me hopeless. Ketika kalian diam-diaman seperti ini ya, silent treatment ini benar-benar membunuh hatinya teman-teman. Seperti benar-benar ya, mematikan segala harapan di hatinya. Dia tidak tahan ketika didiamkan. Dia tidak tahan ketika tidak mendapat kabar berita dari kamu. Dia tidak tahan ketika kamu memilih untuk tidak berkomunikasi. Maka silent treatment, leave me hopeless. Ketika diam-diaman seperti ini benar-benar mematikan segala harapan di hatinya. I feel you all the time. Wow, ini I keep thinking about you. I feel you all the time. Orang ini dapat merasakan kamu ya, sepanjang hari, sepanjang waktu. Walaupun kalian diam-diaman seperti ini, it seems so powerful ya, dia masih dapat merasakan kamu. There is only you in my heart. Teman-teman, dia ingin meyakinkan kamu yang dia tidak menghadirkan orang lain. Hanya ada kamu. Hanya kamu di hatinya si dia. Walaupun detik ini kalian diam-diaman, tidak memberikan dia sebarang harapan, tidak memberikan dia sebarang kepastian, tetapi hanya ada kamu di hatinya. Bottom of the deck, you are the one I was waiting for. Kerana selama ini teman-teman, walaupun perjalanannya begitu panjang sebelum dia ketemu kamu, kamu adalah orang yang dia nanti-nantikan, boleh dikatakan sepanjang hayatnya. Dia memang mencari orang yang seperti kamu. Maka setelah bertemu dengan kamu, walaupun terlihat ada perbezaan, hambatan dan halangan, hatinya tidak berpaling ke lain orang. Okey teman-teman, kita buka beberapa initial hari ini ya. Sebenarnya tadi saya tidak mahu membuka initial ini teman-teman. Tetapi entah kenapa ya, tergerak hati untuk membukanya juga. Okay, maybe this one. Okey teman-teman, saya akan pauskan video untuk menyusun ya alfabet ini agar tidak memakan waktu kalian di sini. Okey teman-teman, saya telah pun menyusun ya initial ini. Kita ada huruf B, K, H, Q, P, F, A, N, C, Z, Y, D, O, X, T dan huruf J. Kelihatan teman-teman ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan ada pesan penting yang ingin dia sampaikan ke kamu. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.